Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Nur Anita dengan NIM 17050020052. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi mengenai mekanisme perdagangan efek. Baik, langsung saja di sini kita mengetahui dulu apa itu efek dan bursa efek. Efek adalah surat-surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal. Kemudian efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek didefinisikan sebagai surat berharga yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Sebuah unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Kemudian pengertian dari bursa efek. Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia mendefinisikan bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek beberapa pihak dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ada dua jenis bursa efek. Yang pertama yaitu Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat dengan BEJ. Kemudian yang kedua, Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat dengan BES. Kemudian kita akan mengetahui seperti apa proses dan prosedur perdagangan efek. Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah dalam suatu perusahaan efek. Perusahaan efek tersebut harus mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bapepam. Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek. Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek ini sama seperti proses menjadi nasabah di sebuah bank. Berikut langkah-langkahnya. Dalam sebuah perdagangan efek terdapat dua jenis pasar perdagangan. Yang pertama yaitu pasar perdana, yaitu pasar di mana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana menjual atau menawarkan efek baik berupa saham, surat utang, atau efek lainnya secara langsung kepada para calon pemodal. Pada pasar perdana harga efek ditetapkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pasar sekunder, adalah pasar tempat terjadinya transaksi perdagangan efek di mana antara para investor setelah efek yang dijual atau ditawarkan pada pasar perdana dicatatkan pada bursa efek tertentu. Di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Ada beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Tapi sebelum itu kita mengetahui bahwa pasar sekunder ini merupakan bagian dari Bursa Efek Indonesia. Perbedaan yang pertama yaitu pada pasar perdana harga saham atau efek tetap. Kemudian kedua tidak dikenakan komisi. Yang ketiga hanya untuk pembelian saham. Yang keempat pemesanan dilakukan melalui agen penjual. Dan yang kelima jangka waktu terbatas. Sedangkan pada pasar sekunder perbedaannya yaitu harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan penawaran dan permintaan. Dibebankan komisi, berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham. Kemudian pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu tidak terbatas. Kemudian proses perdagangan pasar perdana dapat kita lihat dalam skema penawaran pada pasar perdana yang ada atau yang tersedia dalam komputer ini. Ada dua istilah yang harus diperhatikan dalam skema penawaran pada pasar perdana ini. Yang pertama yaitu undersubscribed, yaitu kondisi di mana saham atau obligasi yang disimpan oleh investor kurang dari total saham atau obligasi yang ditawarkan. Kemudian yang kedua yaitu oversubscribed, yaitu kondisi di mana total saham atau obligasi yang dipesan melebihi jumlah total saham atau obligasi yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pasar sekunder. Proses perdagangan efek di pasar sekunder terjadi di Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI. Dengan kata lain bahwa pasar sekunder merupakan bagian dari perdagangan Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah mekanisme perdagangan yang dimaksud. Perdagangan di BEI
didasarkan pada sistem order yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis dan membuka rekening efek atas namanya. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan order yang diminta nasabah. Sebuah perusahaan sekuritas juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham atau nama mereka sebagai bagian dari portofolio perusahaan. Berikut skema mekanisme perdagangan efek di BEI dapat dilihat. Kemudian adapun mekanisme perdagangan saham sebagai gambaran umum perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Pelaksanaan perdagangan saham di bursa difasilitasi dengan sistem JATS, yaitu Jakarta Automated Trading System. Berikut skema mekanisme dan urutan perdagangan saham dapat dilihat pada gambar di layar komputer ini. Kemudian urutan atau proses perdagangan efek atau saham. Yang pertama yaitu menjadi nasabah di perusahaan efek. Kemudian yang kedua, menetapkan harga saham. Yang ketiga yaitu order dari nasabah. Yang keempat yaitu diteruskan kepada floor trader. Yang kelima yaitu masukkan order ke JATS. Yang keenam yaitu transaksi terjadi atau matches. Terus kemudian yang ketujuh yaitu penyelesaian transaksi yaitu settlement. Dalam aktivitas perdagangan tentu saja harus ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses perdagangan tersebut. Begitu pula dalam perdagangan efek. Pihak-pihak yang terlibat antara lain yang pertama emiten, yaitu penerbit efek. Perusahaan yang secara ketentuan dan persyaratan telah mendaftarkan diri atau listing di BEI sehingga sahamnya bisa diperjualbelikan di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu investor, yaitu individu atau suatu lembaga yang dengan sadar telah menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan harapan akan mendapatkan imbal hasil dari modal yang telah ditanamkan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan sekuritas atau broker, yaitu perantara perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau sebagai jembatan penghubung antara investor dengan BEI supaya investor tersebut bisa membeli saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu self-regulator organization atau yang disingkat SRO yang berdasarkan undang-undang dan peraturan berlaku telah ditunjuk sebagai wadah dan dalam perdagangan efek, salah satunya adalah perdagangan saham. Kemudian yang kelima yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang disingkat dengan KSEI, merupakan salah satu self-regulator organization atau SRO selain BEI yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpan dan penyelesaian transaksi efek. Kemudian Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang disingkat dengan KPEI merupakan salah satu SRO juga yang bertugas yaitu sebagai lembaga penjamin efek yang diperdagangkan di Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi mengenai mekanisme perdagangan efek pada pasar modal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.